wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat selaku marketing Raptor, dan pada kesempatan hari ini saya akan mereview software atau program dari Raptor POS System. Untuk software atau programnya sendiri ini bisa kita terapkan untuk industri kafe, rumah makan maupun restoran, guys. Toko retail juga kita bisa terapkan, kemudian toko baju ya, toko roti, kemudian cuci mobil juga bisa, spa salon juga bisa kita terapkan. Jelas, untuk informasi lebih detail lagi bisa kalian hubungi saya di nomor yang tertera pada layar Anda ya. Dan khusus pada hari ini saya akan mereview software atau program yang kita terapkan untuk industri kafe, rumah makan maupun restoran, guys. Jadi kalau Anda lihat di sebelah kanan ini, sebelah kanan bawah ini ada dua program, yang merah dan hijau ini. Yang merah namanya program POS yang kita gunakan untuk operasional di lapangan nantinya. Kemudian yang hijau ini namanya program back office. Ini yang kita gunakan untuk settingan dan pelaporan aja nantinya, guys. Kemudian lanjut saya bahas dulu untuk program POS-nya seperti apa. Jadi untuk program POS-nya ini seperti ini modelnya ya. Ini namanya table management atau layout meja. Dan untuk layout mejanya sendiri ini bisa kita setting sesuai dengan kondisi restoran yang ada ya. Tidak ada batasan. Jadi fleksibel. Misalnya lantai satunya model layoutnya seperti ini ya. Kemudian lantai 2 mungkin model layoutnya seperti ini ya. Jadi untuk layoutnya ini bisa kita setting bisa sampai lantai 10, guys. Tidak ada batasan ya. Kemudian di sini ada beberapa indikator di atas ini, kalau Anda lihat di kursor available ini ya. Ini menandakan abu-abu, mejanya abu-abu ya. Itu menandakan belum ada customer atau belum ada pesanan di meja itu ya. Kemudian kalau ini merah itu menandakan mejanya sudah direservasi. Kemudian kalau kuning itu hall ya, itu sudah menandakan sudah ada pesanan di meja itu ya. Sudah ada tamu di situ. Kemudian seperti kalau Anda lihat di layar ini ya, meja 5 sudah ada pesanannya. Kemudian untuk bisa mengoperasikan table management ini, operatornya harus login di sini. Ini pada kursor ya, Anda lihat. Tinggal klik open sign in. Jadi untuk loginnya sendiri itu bisa menggunakan kartu dan PIN. Dan untuk amannya kita sarankan kalian menggunakan kartu, guys ya, karena kalau PIN itu biasa karyawan suka nitip sama yang lain. Sini saya contohkan menggunakan PIN aja ya. Select. Nah, kita sudah login, guys. Jadi kalau Anda lihat paling atas ini operatornya namanya Raptor ya. Artinya dia sudah login atas nama Raptor. Nah, kalau sudah login begini artinya sudah bisa kita otak-atik. Caranya misalnya ada customer yang datang di meja 7, tinggal klik meja 7 ya. Kemudian di sini dia akan minta number of cover. Maksudnya masukkan jumlah pengunjung maksudnya. Hanya ada 3 orang yang datang ya. Jadi di atas sudah kelihatan sini paling atas kalau Anda lihat operatornya namanya Raptor, meja 7, pengunjung 3 ya, nomor bilnya nanti ya. Kemudian ada tanggal, ada jamnya. Kemudian kalau Anda lihat ini yang pada kursor ini yang bagian sini yang warna-warni, ini adalah kategori menunya. Kemudian yang bagian atas ini kalau Anda lihat, ini adalah itemnya. Misalnya kalau saya klik menu main course, itu dia akan keluar nanti semua jenis item main course seperti itu, guys. Kemudian kalau saya klik minuman, itu nantinya dia akan keluar semua jenis minumannya seperti itu. Jadi untuk proses pemesanannya tinggal gampang aja, tinggal diklik itemnya ya. Misalnya customernya pesan main course ya, tinggal klik misalnya nasi rawon ya, kemudian nasi goreng pete, kemudian nasi campur. Kemudian kalau pesanannya lebih dari satu, tinggal kalian masukkan di sudut kiri bawah ini, misalnya 2 dia pesan ayam panggang ya, kemudian dia pesan mungkin ayam penyet ya, sate ayam ya, kemudian minumannya mungkin dia pesan es markisa ya, kemudian Fanta, fresh tea, hot kopi susu, es Manado ya, es jeruk nipis, kemudian Coca-Cola ya. Nah, biasanya sementara proses pemesanan ini biasanya ada customer yang suka request
requestnya seperti apa. Misalnya dia pesan es markisanya ini ya nggak pakai es, itu kita gunakan fitur custom modifier. Tinggal klik keterangannya, misalnya no ice, artinya nggak pakai es pesanannya. Jadi otomatis nanti orang barnya tahu es markisanya tidak pakai es, seperti itu. Nah, untuk keterangan-keterangan yang sering muncul nantinya guys, itu tidak perlu diketik kayak tadi. Nanti kita akan buatkan tombol tersendiri seperti ini, tombol keterangan ya. Kalau Anda lihat di kursor, tinggal klik keterangan, tinggal klik nanti keterangan tambahannya apa, seperti itu. Misalnya saya klik di sini, misalnya nasi rawonnya polos, seperti itu guys ya. Kemudian selama proses pemesanan juga biasanya ada pembatalan. Nah, untuk pembatalannya sendiri itu tinggal gampang aja, tinggal klik item yang mana yang ingin dibatalkan. Misalnya Pristinya nggak jadi, tinggal klik item Pristi lalu void. Seperti itu ya. Kemudian untuk proses selanjutnya, kalau pesanannya sudah lengkap semua, tinggal diproses, tinggal klik table hold ini ya. Tinggal klik table hold kalau mau diproses pesanannya di bar dan di dapur. Jadi di sini Raptor kalau kita klik table hold ini, dia otomatis sudah ini semua jenis makanannya itu akan keluar di bar kalau ada printer barnya, dan semua jenis minumannya itu akan keluar di bar kalau ada printer barnya, seperti itu. Dan satu lagi gabungan antara bar dan dapur itu yang biasa ditempel di meja namanya checker. Nah, itu gunanya untuk checklist server nantinya supaya servernya tahu ya item-item yang mana yang belum keluar maupun yang sudah keluar. Jadi pesanannya menghindari dari misalnya double seperti itu. Jadi tinggal klik double hold ini, maka otomatis sudah terproses di dapur dan di bar pesanannya. Nah, kemudian kita ada fitur ya. Ini misalnya meja 7 ini, misalnya meja 5 ini mau pindah meja. Nah, kita ada fitur namanya transtable. Misalnya meja 5 ini ya, saya buka mejanya, dia mau pindah ke meja 10. Itu tinggal masukkan di keyword 10, lalu cari transtable ini, fitur transtable. Jadi otomatis tadi yang customer yang di meja 5 ini otomatis sudah pindah di meja 10 ya. Kemudian pesanannya juga kalau kita lihat sudah pindah semua ini, pesanannya rokok Surya Marlboro ya. Ini kita kembali table hold. Kemudian kita ada fitur yang namanya biasanya customer yang ada suka traktiran. Nah, misalnya meja 7 mau bayarin meja 10, traktiran ceritanya. Itu kita ada fitur yang namanya ini function, klik function. Combine table. Jadi main table-nya itu masukkan meja yang mau bayarkan, meja yang mana, tadi meja 7 yang mau bayarkan. Kemudian combine table-nya itu meja yang mau dibayarkan, meja 10. Lalu oke. Lalu klik combine. Lalu yes. Cancel. Kembali tekan table hold. Kita lihat ya. Kita buka kembali meja 7 ini. Jadi semua pesanan tadi yang di meja 10 itu otomatis pindah ke meja 7 ya, karena dia meja 7 ini yang rencana mau bayarin, seperti itu. Kemudian kalau ada pembatalan lagi, misalnya pembatalan pesanan. Jadi untuk pembatalan pesanan yang sudah diproses di dapur ini tidak sembarangan kita kasih aksesnya guys ya. Itu harus dari owner atau manajer. Jadi di sini salah satu fitur keunggulan Raptor yaitu adanya fitur operator yang bisa kita atur aksesnya masing-masing tiap karyawan. Jadi khusus untuk pembatalan ini juga bisa kita atur aksesnya. Misalnya sate ayamnya nggak jadi, itu kalau mau di void tinggal klik sate ayamnya, atau mau dibatalkan tinggal klik sate ayamnya lalu void. Nah, di sini dia akan minta password owner dan password manager.
Seperti yang saya katakan tadi, untuk pembatalan yang sudah diproses di dapur atau di bar itu tidak sembarang kita kasih aksesnya ya. Di sini kalau dia mau dihapus, dia akan minta password. Kita masukkan password manajernya 88 lalu select. Nah, di sini dia akan minta masukkan alasan pembatalannya tadi. Nah, untuk keterangan tambahannya nanti bisa diklik ini new remark kalau ada keterangan lain ya. Tinggal diketik misalnya itemnya habis atau apa ya. Jadi sini kita anggap komplain aja, tinggal klik select, otomatis sudah terhapus ya. Kemudian sudah dibatalkan pesanannya. Kemudian di sini kita ada fitur yang namanya split bill. Split bill itu misalnya tadi yang meja 7 ini ada 3 orang, dia mau bayar sendiri-sendiri, itu kita gunakan split bill. Fitur split bill ini. Tinggal klik split bill. Jadi ini untuk customer yang biasa suka bayar sendiri-sendiri, satu meja tapi bayar sendiri-sendiri, tinggal dipindahkan, tinggal klik itemnya, pindahkan di sebelah kanan. Mau dibagi berapa bilnya, seperti itu. Misalnya orang kedua mau bayar ini nasi goreng pete ya, kemudian ayam penyet ya, kemudian orang ketiga mau bayar ini nasi rawon, kemudian minumannya mungkin hot coffee ini, kemudian Coca-Cola mungkin, kemudian ini Fanta gitu. Itu ya. Jadi ini billnya sudah dibagi 3, bayar sendiri-sendiri. Dan untuk memudahkan ini bisa kita kasih tanda billnya. Bill pertama siapa yang punya ya. Misalnya yang punya pertama itu adalah Joko ya. Klik remark. Jadi otomatis billnya nanti dia atas nama Joko. Seperti ini. Ini orang kedua mungkin billnya atas nama Adi. Klik function, remark, klik atas nama siapa, Adi, lalu enter. Jadi otomatis kita klik lagi split bill. Jadi otomatis billnya nanti ini ada atas nama Joko, Adi, dan seterusnya. Jadi untuk split bill ini batasannya nggak ada ya, karena masih bisa digeser ke sebelah kanan ini. Kemudian selanjutnya kita ada fitur yang namanya klik function divide bill. Nah, divide bill ini beda dengan split bill tadi. Kalau split bill itu digunakan untuk bayar sendiri-sendiri, kalau divide bill itu membagi rata pembayaran. Misalnya billnya ada 300.000, billnya mau dibagi 3 ya, 100-100. Nah, itu kita pakai fitur divide bill ini. Oke. Kemudian selanjutnya kita ada fitur yang namanya diskon Bapak Ibu. Nah, kita klik diskon ini. Nah, untuk diskon sendiri di Raptor guys, itu kita ada 3 macam, diskon item, diskon amount, dan diskon bill. Diskon item itu kalau hanya satu item yang ingin kita kasih diskon. Kalau diskon amount itu misalnya tadi, misalnya total billnya, klik diskon. Nah, kalau diskon amount itu kalau misalnya total billnya 214, ini kita mau kasih diskon 100.000, ah itu diskon amount. Kemudian diskon bill itu ya diskon satu bill. Di sini saya contohkan misalnya yang atas nama Joko ini kita mau kasih diskon amount, misalnya kasih diskon 50.000 ya, amount. Otomatis totalnya function preview bill. Jadi ini billnya nanti ya, contoh billnya. Jadi sudah dikasih diskon amount atas nama Joko ya. Selain fitur diskon, kita juga ada fitur yang namanya apa? Kita ada fitur namanya promo guys. Kita ada fitur ini yang namanya promo.
Nah, untuk promo sendiri itu Bapak Ibu sekalian atau kalian bisa buat sendiri nama promonya apa ya. Itu kita buatnya nanti di back office. Tinggal kita klik back office ini. Jadi untuk tampilan back office-nya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk bisa masuk di back office ini tidak sembarangan juga karena sebelum masuk ke sini dia minta password dulu. Ini klik menu promotion back office. Jadi untuk promosinya sendiri ini bisa kita buat nama promonya apa ya nanti. Kemudian kita tanggalnya dari tanggal berapa promonya berlaku. Kemudian jamnya juga bisa kita atur dari jam berapa sampai jam berapa berlaku promonya. Dan bagusnya di sini kita bisa atur dua waktu. Ya, ada misalnya ini yang pagi sampai siang, mungkin ini yang sore sampai malam ya. Kemudian untuk nama jenis promonya sini ada banyak. Ini diskon by value. Ini diskon by tiap itemnya bisa beda-beda. Kemudian diskon grup. Ini diskon grup atau departemen. Jadi tiap departemen mungkin bisa beda-beda diskonnya atau grupnya bisa beda-beda. Misalnya grup dasar 10%, main course 5%, seperti itu ya. Kemudian sale band, ini promo yang biasa digunakan untuk bikin happy hour. Kemudian ada juga nama bisa kita setting by X pay for yay promonya ya. By X free yay, sistem kupon juga ada. Kemudian free item ya. Kemudian untuk promonya juga bisa kita atur harinya, hari-hari apa aja berlaku promonya di sini ya. Kemudian kita bagusnya kalau kalian bisa aktifkan juga member point-nya. Jadi ini member point gunanya untuk setiap customer yang belanja item tertentu itu akan dapatkan poin. Poinnya bisa dikumpulkan dan ditukarkan dengan item tertentu lagi di restorannya. Ya, seperti itu. Itu poin. Kemudian ada lagi satu ini cashback sama dengan poin tadi, cuma ini bedanya cashback. Jadi setiap member yang melakukan pembelanjaan tertentu itu akan dapat cashback, dan cashbacknya ini bisa ditukar nanti sebagai pembayaran di restoran. Misalnya dia belanja 500.000, dia dapat cashback 100.000. Nah, 100 ribunya ini bisa customer gunakan untuk sebagai alat pembayaran nantinya di restoran, seperti itu. Jadi itu untuk promo. Jadi kalau sudah kita setting promonya di back office, dia otomatis akan muncul di sini. Misalnya ini bila atas nama Adi saya kasih promo, namanya promo opening. Totalnya kita preview dulu. Jadi bila atas nama Adi itu sudah kita kasih namanya promo opening, seperti itu. Promonya ya sudah terpotong. Itu untuk promo. Kemudian untuk penyelesaian pembayaran tinggal gampang aja ya. Kalau billnya mau diselesaikan, tinggal diklik meja 7 tadi. Misalnya Mas Joko ini mau bayar ya, mau selesaikan transaksinya. Jadi di sini misalnya di sini tinggal klik tender. Jadi tinggal masukkan misalnya Mas Joko ini mau bayar bagaimana, seperti apa. Jadi di sini bisa kombinasi ya, semua jenis pembayaran bisa kita masukkan juga. Misalnya Mas Joko ini mau bayar hanya bawa uang misalnya 50.000 ya. 50.000 cash. Sisanya ini 109.000 mau dibayar pakai apa? Misalnya BCA Card. Seperti itu. Jadi sudah diselesaikan. Udah, ini Adi. Ini billnya atas nama Adi ya. Ini billnya atas nama Adi. Kita kalau dia mau selesaikan pembayarannya, misalnya dia hanya bayar sistemnya pakai OVO, bisa tinggal klik OVO. Kemudian ini bill terakhir ya. Misalnya ini total billnya ada 53.000. Misalnya dia bayar, dia pakai uang apa? 100.000 cash. Jadi otomatis di sini kelihatan bill totalnya 53.000, bayar 100.000, kembaliannya 46.000. Jadi nggak perlu lagi pakai kalkulator guys.
Kemudian fitur lain yang nggak kalah penting ya, itu ada fitur yang namanya ini, table reservasi. Di sini di Raptor bisa kita reservasi ya, tinggal klik new reservasi. Di sini tinggal masukkan reservasinya ya, tanggal berapa sampai tanggal berapa dia mau reservasi. Kemudian di sini ada time, tinggal masukkan jamnya sampai jam berapa ya. Kemudian table number, ini tinggal masukkan nomor meja yang mau dipesan ya. Kemudian cover berapa orang ya, tinggal dimasukkan. Kemudian join table, maksudnya kalau lebih dari satu meja yang ingin dipesan. Kemudian remark, sini penandanya ya, misalnya dia tamu di naskah ya, atau acara rapat kah itu. Nah, tinggal dimasukkan di sini ya, atas nama siapa yang mau reservasi, misalnya titelnya Mister siapa gitu ya. Kemudian tinggal masukkan datanya, namanya. Kemudian bagusnya lagi di sini biasanya reservasi itu kita bisa pre-order, artinya pesan di awal, nanti setelah datang baru diproses pesanannya. Kemudian kita juga bisa minta deposit. Biasanya orang reservasi bisa kita minta depositnya dulu. Nah, bisa kita masukkan juga. Seperti itu. Itu untuk table reservasi. Kemudian yang paling penting di sini adalah closingan, report closingan. Nah, untuk closingannya di sini function ya, pertanggungjawaban kasir ya. Ini report, tinggal klik report. Nah, reportnya di sini ada dua macam, laporan SIP sama laporan day. Nah, untuk laporan SIP-nya itu kalau di restorannya ada dua SIP ya. SIP laporan SIP 1 dan SIP 2, kemudian ada laporan day gabungan dari SIP 1 dan SIP 2. Sini saya contohkan laporan day-nya seperti apa ya. Jadi setiap kali penarikan laporan dari operator atau kasir, itu otomatis auto email juga ke ownernya. Jadi ownernya nggak perlu susah payah nelpon ya minta laporan, karena setiap kali closingan ini otomatis laporannya juga ikut masuk ke emailnya ownernya atau manajernya. Jadi model laporannya itu seperti ini, kita preview aja laporannya ya. Jadi laporannya seperti ini cara bacanya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, operatornya atas nama Raptor ya. Kemudian reportnya kemudian nomor reportnya nomor 44, kemudian ada tanggalnya, ada jamnya. Jadi cara baca laporannya ini seperti ini guys. Misalnya di sini item sale, jadi item yang laku pada hari itu ya, ada 14, totalnya sekian. Kemudian item diskon, bill diskon sama FOC itu pengurangnya. Hanya kalau ada item yang dikasih diskon, dia akan muncul di sini ya. Bill diskon juga demikian, FOC juga demikian. FOC itu adalah namanya gratisan. Biasanya kalau ada tamu owner atau manajer yang makan di restoran, itu kan tidak mungkin kita suruh bayar. Tapi supaya tercatat di sistem, makanya kita ada kasih FOC. Jadi nanti dia akan tercatat di sini gratisannya. Jadi item yang pada hari itu yang laku ada 14, dikurangi dengan item diskon tadi ada 2 item ya. Dan bill diskon ada 1 item. Jadi ini dikurangi ini hasilnya, total sale-nya. Kemudian media ya. Media itu adalah rincian dari 268 ini. Itu media pembayarannya. Misalnya yang cash itu tadi ada 2 bill bayarnya ya, ada 2 bill, kemudian BC akar ada 1 bill, kemudian OVO tadi ada 1 bill pakai OVO. Jadi total karnya ada 2 ya, OVO sama BC akar itu 2, kemudian total cashnya juga ada 2 bill. Kemudian yang paling penting di sini yang perlu dievaluasi dan perlu dilacak selalu dikontrol, ini adalah void sama refund. Refund itu adalah komplain dari customer biasanya. Biasanya customer sudah bayar tapi dia kembali ke restoran, datang komplain seperti itu.
Misalnya di billnya harusnya customernya dikasih diskon, tapi di billnya nggak ada diskon, seperti itu. Makanya kita buat bill refundnya namanya. Jadi ini adalah present void. Present void adalah pembatalan yang sebelum masuk ke dapur atau bar tadi. Ini ada satu item tadi yang di cancel. Ini masih aman pembatalannya. Kemudian present void ini adalah pembatalan yang sudah dilakukan setelah pesanannya sudah diproses di dapur atau di bar. Nah, ini harus kita evaluasi ya. Kenapa dibatalkan? Ya, jadi bisa dievaluasi nantinya ini ke karyawannya, alasan pembatalannya. Jadi untuk mengecek, sekali lagi untuk mengecek salah satu potensi kebocorannya itu di sini ya, pembatalannya yang post and void ini. Jadi yang ditampilkan di sini laporannya sementara ini adalah totalnya, tapi nanti di back office itu akan lebih detail lagi. Detail lagi ya laporannya. Siapa yang batalkan, menu apa yang dibatalkan, jamnya, tanggalnya. Jadi ketahuan semua nantinya di situ di back office. Kemudian total collection, ini total collection dari ini di atas, total card ditambah total cash ada 4. Kemudian teksnya 10%, 26.000, jadi penjualan bersihnya 268 ya. Nah, bill pending ini kalau ada misalnya di sip 1 masih ada customer yang makan di meja itu, tapi sip 1 sudah tutup, itu otomatis nanti billnya akan masuk atau penjualannya akan masuk di bill di sip kedua. Kemudian total of bill pada hari itu ada 3 ya. Kemudian rata-ratanya per bill ini 98.000. Dan ini gunanya tadi kalau kita masukkan jumlah pengunjung, total of covernya ada 3 orang ya. Kemudian rata-ratanya per kepala itu 98.000. Kemudian ini sini ada nomor billnya, dari nomor bill sekian begin receipt sama end receipt, ini nomor billnya dari nomor sekian sampai nomor sekian. Kemudian grup sale-nya, nah ini dia grup makanannya, kategori makanan itu ada 6 item yang laku, kategori minuman ada 6 item, kategori rokok ada 2 item. Untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di back office nama-nama itemnya ya, sama tanggalnya, jamnya. Kemudian grup FOC, grup gratisan kalau ada, itu akan muncul juga di sini. Kemudian sales kategori. Sales kategori ini salah satu salah satu keunggulan dari Raptor itu bisa ada namanya fitur sales kategori. Sales kategori itu yang mana, kita kembali dulu. Ini, klik dine in. Nah, ini sales kategori. Jadi di sini penjualan kalian guys bisa kalian pisah-pisah di sini ya. Ada yang makan di tempat, bisa kita pisah ya, berapa nantinya. GoFood juga berapa. Gojek berapa nantinya penjualannya, takeaway ya kalau ada nanti. Delivery juga, jadi nanti ketahuan sebar penjualannya dari mana yang paling banyak. Itu kita kembali ke laporan tadi. Jadi ini sales kategori ya, yang makan di tempat ada 14 item. Nanti kalau ada GoFood, Gojek ya, terus Grab atau takeaway itu akan muncul di sini. Kemudian di sini juga dia akan muncul diskon promosi ya. Promo openingnya ada 2 item ya. Total item diskonnya ada 2, kemudian diskon umumnya ada 1 item, total bill diskonnya ada 1 item. Ada 1 bill maksudnya. Promo openingnya ada 2. Kemudian ini ada Vipo jadi sales cash. Ini 158, jadi uang yang ada di laci kasir itu 158.000. Di sini di bawah kelihatan tanggal penarikan reportnya dari tanggal berapa ya, dari tanggal berapa, jam berapa, itu kelihatan di sini nantinya. Jadi sekian guys untuk review program POS-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang saya jelaskan di sini untuk fitur-fiturnya itu fitur-fitur standar. Nah, untuk lebih jelasnya nanti itu akan dibahas lebih detail lagi pada saat training karyawan nantinya di restorannya. Itu untuk program POS-nya sudah saya review. Selanjutnya kita review program back office. Kita klik ini BO-nya.
Jadi untuk tampilan back office-nya kurang lebih seperti ini. Jadi sebelum masuk, seperti yang saya katakan tadi, sebelum masuk ke menu ini dia akan minta password dulu sebelumnya ya, password owner atau manager. Jadi sini tampilan back office-nya saya klik dulu PLU edit. Jadi di sini digunanya untuk memasukkan nama-nama item semua yang dari restoran ya. Mau dibagi per departemen, nama departemennya apa tinggal dimasukkan di sini, grupnya apa. Jadi semua itemnya dimasukkan di sini nantinya untuk input, maupun nambah item juga dimasukkan di sini. Perubahan item juga bisa di sini. Nah, di sini kita untuk nama itemnya itu bisa kita gunakan 10 macam harga ya. Ini gunanya untuk promo nantinya, apalagi kalau mau bikin promo happy hour, nah itu bisa kita setting harga mana yang kita gunakan untuk item tersebut. Jadi sekali lagi ini untuk input item maupun nambah item itu di sini. Mau dibagi departemennya ya, grupnya itu di sini juga. Untuk value, kemudian ada function. Function di Raptor ini ada banyak dan hampir 99% ya, semua fitur-fitur yang ada di Raptor itu bisa kita terapkan atau bisa di cover untuk segala macam permasalahan yang ada di restoran atau cafe. Ini tinggal kita aktifkan kalau kita mau ya. Fitur-fiturnya ada banyak. Kemudian membership. Nah, ini di Raptor salah satu fitur keunggulan Raptor ini. Bisa bikin member. Jadi membernya itu bisa bikin ya sesuai dengan desain dari Raptornya sendiri, seperti apa kartu membernya. Jadi di sini tinggal dimasukkan data membernya nanti ya, atas nama siapa membernya ya, masukkan tanggal lahirnya ya. Kemudian untuk tipe membernya di sini ada 3 macam, member kredit, cashless, normal. Cashless itu member yang bisa top up di kartunya. Jadi sekali lagi untuk member ini kita bisa buat desain kartunya tersendiri ya. Jadi desain kartunya dari restoran, dari resto, nanti yang cetakan kartunya itu bisa dari Raptor sendiri atau mau cetak di luar juga bisa. Kemudian untuk sekali lagi untuk tipe membernya ini ada cashless yang bisa top up di kartunya, kemudian kredit, kemudian normal. Dan untuk data membernya ini masa berlakunya juga bisa kita atur expire-nya ya. Untuk member close, kemudian promo tadi sudah, kemudian car voucher. Nah, di sini di Raptor kita bisa bikin voucher, guys. Jadi vouchernya itu voucher tracking namanya ya, yang menggunakan nomor seri. Jadi nomor serinya ini beda-beda. Dan kalau pernah diinput di Raptor di programnya itu otomatis kalau diinput lagi tidak bakalan bisa karena dianggap hangus. Jadi namanya voucher tracker. Kemudian ada employee details. Jadi digunanya sini bisa masukkan data-data karyawan semua di sini ya. Karena di program Raptor itu bisa kita karyawan programnya bisa digunakan untuk absensi juga. Kita buka program postnya. Function. Nah, ini klik time attend. Time attend ini adalah fitur untuk absensi. Tapi absensinya di sini masih sebatas untuk mengetahui jam datang dan jam pulangnya si karyawan, belum bisa untuk penggajian. Jadi nanti karyawan bisa dimasukkan data-datanya di sini untuk absensi ya, dengan menggunakan kartunya tadi ya, kartu Raptornya. Kemudian operator. Ini salah satu fitur keunggulan Raptor ya, adanya fitur operator ini. Jadi operator ini kita bisa batasi ya aksesnya masing-masing dari karyawan. Misalnya kasirnya bisanya apa ya,
kemudian manajernya bisanya apa, ownernya bisanya apa. Jadi misalnya siapa yang bisa print bill ya, siapa yang bisa kasih top up, siapa yang bisa buka laci kasir ya, siapa yang bisa kasih deposit, siapa yang bisa kasih diskon, siapa yang bisa kasih FOC, siapa yang bisa buka member ya, kemudian siapa yang bisa kasih promo, siapa yang bisa void atau pembatalan ya, kemudian siapa yang bisa print laporan, tarik laporan. Nah itu aksesnya semua di sini kita atur. Oke, lagi ini operator untuk hak akses ya. Kemudian yang paling penting ini report. Nah ini report, tampilan reportnya seperti ini. Ini kalau anda lihat ini tinggal dicentang aja semua report. Ini semua report isinya ya. Tinggal laporan apa yang kalian mau, tinggal dicentangin aja ya laporannya. Ini ada tambahan laporannya lagi di sini. Ini ada employee detail, sales kategori, promosi, laporan promo. Ini ada banyak laporannya lagi di sini. Kemudian masih ada lagi di sini ada member report juga, laporan untuk data-data membernya ya. Nah, ini. Kemudian sekali lagi ini laporan semua, tinggal Bapak Ibu sekalian centang laporan apa yang Anda mau, tinggal dicentang ya. Jadi sini ada beberapa laporan yang sudah saya centang, ini laporan standar semua. Jadi untuk laporannya ini di sini ada tanggal, ada jam. Jadi untuk laporannya ini bisa kita tarik mau 1 minggu yang lalu ya, 1 bulan yang lalu ya, 6 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu bisa Bapak Ibu sekalian tarik laporannya ya. Selama datanya nggak dihapus itu bisa kita tarik lagi laporannya. Sini ada jamnya ya, bisa kita atur ya, dari jam berapa sampai jam berapa laporannya mau ditarik juga ya. Bisa kita ini setting. Jadi sini ada, sudah saya centang sini berapa laporan. Ini laporan standar, ada sales, value, media, void, kemudian top, list, kemudian ada hourly. Ini tinggal klik go. Jadi untuk tampilan laporannya itu dalam bentuk PDF, tapi bisa Bapak Ibu sekalian ekspor ke Excel atau file Word. Jadi ini laporan sales summary reportnya, ringkasan laporannya. Jadi laporan ini nantinya yang akan auto email ke Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kelihatan ya ATM saldonya tadi, minumannya, rokoknya, laporan media pembayarannya ya. Ini laporan sales summary reportnya seperti ini. FOC-nya juga nanti kelihatan di sini kalau ada ya. Sini juga voucher kalau ada, cek. Sini ada sudah kelihatan covernya, rata-ratanya per kepala belanjanya berapa, total billnya rata-ratanya per bill. Ini ada sudah surcharge, tax, service charge-nya, kelihatan semua nantinya. Jadi ini laporan ringkasan penjualannya seperti ini. Nah, ini ada laporannya lagi. Ini laporan media collection, jadi yang bayar cash tadi ini totalnya sekian ya. Yang bayar pakai Visa juga nanti kelihatan di sini, Mastercard ya, Amex. Ini laporan media collection report. Kemudian ini ada, ini yang paling penting, ini laporan void sama refundnya.
laporan pembatalannya. Jadi kelihatan di sini item-item yang dibatalkan tadi. Kayak tadi ini minumannya yang dibatalkan adalah es krim. Es krim itu laporannya yang di cancel tadi post send point, ya, artinya pembatalan yang belum masuk di dapur. Kemudian ada Presti, ini yang pembatalan yang belum masuk di dapur juga. Kemudian ini ada sate ayam tadi yang sudah masuk di dapur atau di bar, ini kelihatan di sini pembatalannya ada satu, totalnya sekian. Jadi sudah kelihatan di sini tanggalnya sama jamnya pembatalannya. Tanggal sama jam pembatalannya sudah kelihatan ya. Itu juga bisa ditampilkan sini namanya siapa, atas nama siapa yang membatalkan. Itu laporan voidnya. Ini void dan refund summary-nya, ini manager. Ini tadi yang atas nama operatornya, totalnya yang di void ada 2, post void-nya ada 1. Jadi sudah kelihatan sini atas nama siapa nanti yang membatalkan. Kemudian ada top 10, top item. Top itemnya ada top 20, jadi topnya ini bisa kita atur mau 10, 50 item kah, 10 item kah. Jadi sudah kelihatan nanti item-item yang sering, track recordnya masing-masing item akan kelihatan yang mana item yang paling sering keluar. Jadi ini dasar bikin promo juga nantinya ya. Jadi kalau item-item yang tidak muncul di sini itu bisa kita setting untuk promo, bikin promo nantinya. Nah, ini ada hourly report. Jadi ini dasar untuk, jadi di sini adalah laporan real time-nya per jam. Jadi kelihatan di sini jam-jam kosong ada penjualan dan tidak ada penjualan. Ini dasarnya juga untuk setting promo. Karena di sini bisa kita setting jamnya untuk promo itu. Jadi untuk jam-jam yang kosong ini bisa kita terapkan promo di situ, dan untuk yang sudah ada penjualannya itu tidak usah kita ini setting. Jadi ini dasar untuk bikin promo nantinya. Kemudian laporan per itemnya ini semua. Kalau yang tadi itu yang laporan closingannya adalah totalnya ada yang dikasih lihat. Ini adalah lebih detail lagi. Jadi sudah kelihatan dari tanggal berapa sampai jam berapa itu item-itemnya yang laku. Misalnya grup makanan, grup departemen main course, apa-apa yang laku itu kelihatan semua di sini. Jadi setiap itemnya sudah kelihatan di sini lah item-item yang terjual nantinya. Itu. Itu untuk sepintas untuk report. Kemudian sini ada stok. Jadi stok yang dimaksud di sini adalah stok yang bisa dihitung porsian atau satuan seperti rokok, Pristi, Coca-Cola itu yang bisa dihitung satuan yang bisa kita masukkan di programnya. Tapi untuk stok, jadi di sini ada sudah stok masuk, stok transfer ya. Nah, utilitiesnya di sini bisa kita tarik juga laporan stoknya. Ada laporan stoknya ya. Ini laporan stok masuk, adjust in, adjust out, laporan stok keluar, laporan stok yang ditransfer. Kemudian ada laporan stok yang terjual, laporan stok yang di refund atau dikembalikan ya. Laporan stok balance-nya, sisanya, balance-nya ya. Kemudian di sini ada tanggalnya juga bisa kita atur untuk penarikan lapornya. Jadi mau ditarik dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian jamnya juga bisa kita atur laporan stoknya. Kemudian di sini ada namanya audit stok. Jadi di sini kita bisa audit stok ya. Sekali lagi, untuk stoknya bisa diaudit. Untuk yang item-item yang tipe stok itu bisa kita audit stoknya tiap bulan atau per 6 bulan ya, bisa kita atur auditnya untuk mencocokkan data yang ada di sistem sama yang ada di toko real yang ada di resto atau di lapangan. Jadi untuk laporan back office atau review program back office-nya sudah saya review semua ya. Programnya sudah saya review semua.
Sekali lagi untuk informasi lebih detailnya lagi mengenai programnya itu bisa kalian hubungi nomor yang tertera yang pada layar kalian ya. Jadi sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga reviewnya sangat bermanfaat untuk kalian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.